Mantan. Namanya kieu. Tiris. Coba dingin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Poin Podcast Internal. Untuk poin pertemuan kali ini, saya selaku moderator Nika Yuansyah didampingi oleh dua narasumber saya yang hebat dan berbakat ini. Untuk temanya poin hari ini kita akan membahas tentang bakat yang terpendam. Sebelum kita mulai, mungkin dari akang-akang yang ada di dekat saya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aldi Hansin, mahasiswa PSTI 2018. Perkenalkan nama saya Muhammad Wiki, PSTI 2019. Oke, jadi katanya Kang Aldi ini mahasiswa tingkat akhir ya. Gimana Kang update tentang aktivitas di akhir perkuliahannya? Aktivitas di akhir semester akhir perkuliahan mungkin ya. Alhamdulillah segitu sudah lancar semua, sudah beres, sidang sudah beres dan sudah dinyatakan lulus juga di tanggal 31 Agustus 2022 kemarin. Dan sekarang ini lagi ngurus-ngurus administrasi soal ijazah. Jadi semuanya udah aman. Dengan berkisah aja ya. Iya. Kita doakan semoga Kang Aldi lancar lah sampai sampai selesai. Ya, mungkin bisa kita lanjut. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, dari akang berdua ini ada yang punya bakat tersendiri nggak sih? Mungkin dari Kang Aldi bisa dulu. Kalau dari Aldi sendiri ya, mengenai bakat, kalau Aldi saat ini gitu menyadari bahwasanya Aldi ini memiliki bakat di bidang desain visual. Selain desain visual, ada juga bakat di motorik atau seperti olahraga lah. Mungkin dari Aldi segitu aja. Oke, kalau boleh tahu nih dari olahraganya olahraga apa? Olahraganya volley sama futsal. Mangga dari Kang Wiki. Oke, kalau dari gue sih hobinya sih yang pertama sih traveling ya. Traveling terus olahraga gitu. Sih dua hobi yang sekarang lagi ditekuni. Berarti emang sering jalan-jalan ya? Pasti suka jalan-jalan. Suka jalan-jalan. Untuk olahraganya sendiri nih Kang, apa tuh? Olahraga sih sebenarnya gue bisa volley, futsal masuk, terus basket juga masuk, renang masuk, futsal juga masuk, Multi talent. Segala bisa. yang penting bisa berkeringat aja. Oke. Menurut Akang berdua nih, gimana sih cara kita mengetahui kalau kita ini punya bakat gitu dalam diri kita? Mana Kang Aldi? Iya bos. Kalau dari Aldi, bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita ini punya bakat adalah ya kita bisa memiliki sebuah skill yang beda dari teman-teman yang lain gitu. Kita punya kelebihan itu gitu. Kan setiap manusia ini memiliki bakat atau skillnya masing-masing beda-beda. Ada yang si A bagus di volley, si B bagus di futsal, si C bagus di misalkan di desain gitu. Jadi untuk mengetahuinya ya kita bisa mengidentifikasi gitu apa yang kita kuasai, yang mana itu berbeda dari orang-orang lain gitu. Lanjut. Oke, kalau menurut gue pribadi ya, sebenarnya buat semua orang tuh punya bakat ya, benar dari kata Kang Aldi. Tapi gimana caranya si bakat ini itu bisa bikin kita senang, bisa bikin kita happy gitu. Bagaimana caranya kita buat bisa dapat hal ini gitu.
Jadi ketika kita lagi pusing misalkan segala macam, tinggal kita ke hobi kita aja gitu loh. Itu kan bisa sedikit mengurangi rasa stres, pusing dan lain-lainnya. Sekarang kita ada ngecampurin sama perkuliahan nih. Pengen tahu dari akang ini gimana sih cara atur waktu antara perkuliahan sama mengembangkan bakat atau hobi kita ini. Duluan. Udah ada. Cara bagi waktunya itu mungkin kalau dari gue pribadi sih kita tuh kita harus tahu lah mana prioritas utama, mana hanya cuman cuma bisa digantikan atau apa gitu lah. Ada skalanya gitu. Nah, kalau misalkan perkuliahan nih, kalau misalkan kuliah ya kita emang tujuan awal masuk kuliah kan kuliah gitu, Kuliah, ya, belajar. belajar gitu. Nah kalau misalkan udah beres kuliahnya ya silakan gitu loh, kita di luar perkuliahan kita ngembangin bakat kita gitu loh, entah dari bakat olahraga atau dari kayak tadi Kak Adi desain dan segala macam halnya gitu. Karena kan di perkuliahan ini kan ada yang namanya unit kegiatan mahasiswa gitu. Nah di situ kita bisa mempergunakan buat ngembangin bakat kita gitu. Gitu. Ya, sangat setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Kang Dwiki tadi, bahwasanya kita ini harus membuat skala prioritas gitu, mana yang penting mendesak, penting tidak mendesak, dan segitunya pasti teman-teman juga udah penonton juga udah belajar lah gitu, di Manpro ada gitu. Kemudian tujuan kita masuk ke universitas adalah kan untuk kuliah gitu. Tapi teman-teman jangan sampai stagnan hanya dari kosan ke kampus cuman buat belajar kelas aja gitu, tidak lupa akan bahwa di kampus tuh bukan cuma buat belajar di kelas doang, tapi ada di luar kelas itu kayak Kang Dwiki tadi ada UKM, banyak sekali UKM yang bisa teman-teman jadikan fasilitas untuk berkembang, karena kita kuliah ini adalah masa-masa apa sih namanya konstruktivis gitu, jadi membangun hal-hal yang kita sukai, yang kita gemari, agar kita bisa menjalani hidup yang lebih enjoy gitu. Oke, berarti ya bisa dari kesimpulannya balik lagi ke jadwal perkuliahannya sama ke individunya, bukan nih buat bakat itu. Nah, apa saja sih faktor yang menyebabkan mahasiswa, terutama mahasiswa PTI ini memiliki bakat yang rendah? Faktornya mungkin ya, yang pertama ini adalah terlalu nyaman di zona nyamannya, yang nggak ngapa-ngapain gitu, hanya ya cuman dari kosan ke kampus buat hadir, dengerin materi, udah ke kosan lagi, scroll TikTok gitu. Itu yang jadi faktor utamanya, itu nggak mau explore. Jadi kita sebagai mahasiswa ini harus berani buat nge-explore gitu, sebenarnya apa sih gitu yang kita suka, apa yang kita bisa gitu, dan kita jangan hanya berpaku pada kita lagi nyaman-nyamannya nih gitu, kuliah gitu, makan udah ditransfer gitu sama orang tua gitu, hanya diem aja gitu, hanya menikmati itu gitu, tanpa kita usaha buat mengembangkan sesuatu, dan kita keluar dari UPI ini, keluar dari kuliah ini, kita ada hasil gitu, hasil yang lebih maksimal. Gue menambahkan tadi karena sebenarnya saya setuju banget ya, gue setuju banget dari apa yang ngatain Bang Ali. Mungkin ya kita tuh di perkuliahan ini bukan hanya kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang enggak ada segala macam, enggak gitu. Nah kita harus kembangin gitu loh, apa sih yang ada di diri kita. Dulu pun kalau misalnya gue udah cerita ya, dulu pun gue ketika maba gue ngikutin
gimana sih yang cocok nih, yang pas nih buat gua, buat healing kalau kata anak zaman sekarang mah healing, buat gua main dan segala macamnya gitu. Terus kita juga harus berani gitu loh buat keluar dari zona nyaman, karena kalau misalnya kita nggak berani keluar dari zona nyaman ya stuck di situ saja. Ini kan ibarat ya pihak kampus atau instansi menyediakan semuanya, kayak contoh UKM atau tempat-tempat lain untuk mengembangkan bakat gitu. Nah, tapi dari pribadinya itu nggak mau ngembangin atau ya ibarat susah lah, sedangkan udah disediain, gimana coba pendapatnya? Apa ya, sungguh mereka adalah kaum yang merugi gitu, karena ya kita udah disediain gitu. Kita udah bayar UKT mahal kan, udah bayar UKT mahal, kampus sudah nyediain, tersedianya banyak UKM komunitas, dimulai dari komunitas digital gitu kan, Pixel ada desain, ada foto, videografi, terus ada jurnalis, ada kegiatan motorik kayak olahraga di Isola, ada kegiatan lain kayak KSR dan pramuka, dan banyak banget gitu ya, wadah-wadah dimana kita bisa mengembangkan diri kita gitu. Jadi menurut Aldi ya, itu adalah kaum yang merugi gitu. Gak ada salahnya buat teman-teman yang mahasiswa baru mungkin ya, untuk daftar di semua di semua UKM dan komunitas yang ada di UPI Purwakarta, karena dengan berjalannya waktu teman-teman akan merasakan bagaimana budaya dan pengalaman di UKM tersebut, dan setelah teman-teman merasakan bagaimana rasanya di UKM tersebut, teman-teman bisa pilih dan seleksi kira-kira mana yang cocok untuk diri teman. Setelah teman-teman menemukan ini cocok nih, A nih, UKM A cocok nih, ya udah terusin itu sampai itu menjadi sebuah kebiasaan dan jadi rumah buat teman-teman gitu. Kalau dari gue sih simpel ya, gini, kita udah disediain kayak analogiin buat makan deh, kita udah disediain makan dan segala macam, tapi kita nggak mau makan gitu. Mandi lapar. Kayak apa ya, ini kalian tuh udah disediain nih fasilitas dan segala macam, kok kenapa kalian nggak mau? Kan olahraga atau fasilitas yang lain kan, apalagi di bidang olahraga gitu loh, sehat gitu loh. Jangan hanya tiduran, mager di kosan, scroll TikTok, IG dan segala macamnya gitu. Gak kayak gitu di kampus ini. Dan benar gitu kata Kang Aldi tadi, kita harus coba gitu. Mungkin buat maba yang nantinya harus ikut UKM, ya cobain aja dulu semua UKM-nya dan komunitasnya yang ada di UPI ini gitu, biar teman-teman tahu dan apa yang ngerasain rasa nyamannya nih. Misalkan nyamannya di Isola, ya udah silakan di Isola, atau di Pixel, atau di PMG dan lain halnya gitu yang ada di sini gitu loh. Kalau misalkan udah nemuin hal nyaman gitu loh, hal yang kita senengin dan segala macamnya, kan enak nih yang kedepannya gimana dan segala macamnya. Jadi keluar kuliah tuh kita pun masih tetap punya relasi gitu loh. Ini bukan hanya sebatas kita olahraga atau apa gitu loh, tapi mempunyai relasi juga ke depannya gitu. Jadi aspek terpenting juga di kuliah itu bukan cuma nyari ilmunya aja, tapi nyari relasinya juga, itu adalah aspek paling penting. Jadi kita keluar bukan cuma tahu ilmu tapi nggak punya teman buat ya buat apa gitu. Jadi yang menjadi Ya buat teman-teman semua jangan mager. Cobain semuanya kalau bisa. Masalah lanjutin apa enggaknya mah itu kita cari dulu nyamannya di mana. betul. Kita lari nih dari perkuliahan. Kalau misalnya kalau misalnya kita tahu kita punya bakat, kita udah ngembangin, tapi orang tua nggak setuju, gimana? Ya
Kalau dari gue sih yang pertama ya, kita harus ketika kita ngomong gitu ke orang tua tuh kita harus bawa sesuatu. Kayak misalkan, nih kita dapat juara 1 nih, kita ngomong ke orang tua, "Mah, Pak, ya Bu, oh nih aku juara 1 di cabang misalkan cabang renang nih." Bawa kayak prestasi gitu, masa sih nggak mau aku didukung. ya gitu kan, didukung atau ngizinin aku gitu. Ini aku bisa lanjut nih ke tingkat internasional, tolong dukungannya nih, ini udah aku buktiin nih ke ayah sama mama, sih gitu kan. Dan kita juga kalau misalkan ini jangan nyerah gitu. Dulu pun gue pun sama gitu, di bola tuh gue waktu kecil tuh gak dibolehin sama orang tua, gak dibolehin, tapi karena gue aja bandel biasa gitu, jadi kayak ya udahlah ya, biasa aja terus sampai akhirnya orang tua ngizinin. Itu sih, usaha aja dulu, yang penting usaha ya, hasil. Ya, kalau dari Ali sangat setuju sama dari kata Kak Vicky bahwa ya kita berusaha untuk tekuni dulu apa yang kita bisa dan yang kita sukai, kemudian kita bawa hasilnya ke orang tua itu. Berkata Kak Vicky tadi, nih aku dari apa yang aku suka ini dapat ini loh, dapat prestasi ini gitu. Dan jelasin juga ke depannya bahwa prestasi teman-teman tuh bukan cuma di situ doang gitu. Kedepannya bakalan ada prestasi yang skalanya lebih tinggi lagi gitu, dan bahkan itu nanti akan menguntungkan baik itu bagi diri sendiri ataupun bagi keluarga. Jadi ngasih taunya pelan-pelan lah, jangan kasar, ada argumen jangan kasar-kasar lah itu, jangan teriak-teriak. Pokoknya harus kan sama orang tua ya kan, jadi harus slow gitu pendekatannya, yang ngobrol biasa santai. Ya betul. kalau kata zaman dulu. Zaman now banget. Tapi ini kita ambil dari beberapa kasus kayak ada aja orang tua yang ngekuliahin anaknya tuh dengan tujuan pokoknya dia nekenin ke anaknya, pokoknya kamu kuliah aja, belajar aja, nggak usah ikutan ini itu. Sedangkan si anaknya ini ya punya something, punya sesuatu, kayak dia jago di bidang apa atau gimana, dan ya orang tuanya itu tetap kasarnya tuh batu gitu, nggak mau, udah ibarat udah dikasih prestasi atau bagaimana juga tetap aja gitu penekanan, kamu tuh pokoknya belajar aja, nggak usah ikutan ini itu gimana. Kalau dari gue pribadi sih sebenarnya ada apa ya, kita tuh harus ngomong nih ke orang tua nih prestasi di akademi, ini prestasi di non akademi, masa sih nggak mau didukung semuanya? Bahkan yang di non akademik aja bisa membantu perkuliahan nih, misalkan kayak bayar UKT kan dari hadiah juara kan bisa, Iya, bisa. buat bayar UKT gitu, membantu. Masa sih nggak mau buat ngejinin dan ngedukung gua gitu. Gitu loh. Jadi ada caranya gitu, kita harus tunjukin gitu loh. Ketika kita berhasil kan orang tua mana sih yang nggak bisa apa yang nggak dukung kita, karena semua orang tua pasti pengen anaknya tuh sukses gitu. Tapi kan semua orang tua beda-beda ya cara mendidiknya. Cuma kalau misalkan nggak dibolehin terus harus kuliah, tinggal kasih aja nih hasilnya, gimana pasti walaupun tetap bilangnya mau enggak, di belakangnya mah tetap benar. Jujur kalau anaknya menang pasti bangga juga Iya. kan. Ya, kalau dari Ali sih kalau misalkan udah ngumpet-ngumpet aja. Ya, enggak. Apa ya, pencapaian teman-teman ini apa ya, kunci dari pencapaian kita ini adalah ridho dan restu dari orang tua. Berkata Kang Wiki tadi bahwa kita harus ngebuktiin bahwa
kan nenek tadi disuruh kuliah terus, ya kuliah aja nggak usah ikut apa-apa gitu. Kita buktikan aja bahwa kita bisa nih gitu nyimbangin kuliah sama kegiatan non kuliah, nilai bagus terus prestasi akademik atau kegiatan-kegiatan juga bagus gitu. Jadi perlahan-lahan orang tua bisa mengerti gitu dengan keadaan kita ini bagus nih, pintar di kuliah gitu, kuliah lancar gitu, tapi kita juga punya sesuatu yang pengen dikembangin gitu, pengen dikembangin tapi nggak ada di perkuliahan gitu sih. Ya coba kan ya tentang Balik lagi gitu, balik lagi itu mah ke kehidupan rumah masing-masing. Siapapun mereka masing-masing. Ini nih kan kita ambil studi kasus kayak tentang orang yang cuman ikut-ikutan doang. Misalnya temennya ikut volley nih karena dia bisa gitu volley, nah, sedangkan si temennya atau misalnya kita ini cuman ikut-ikutan doang padahal kita nggak punya tuh bakat di bidang volley gitu. Gimana? Kalau dari gua pribadi ya nggak apa-apa, nggak ada yang larang buat teman-teman ikut gitu, misalkan di futsal ya nggak ada yang larang kok gitu loh. Yang penting teman-teman main, dan yang paling utama itu patungan. Itu dia patungannya, Itu dia. bukan hanya sebatas ikutan mainnya aja gitu loh, tapi patungannya juga harus ikut dong. Iya. Gak mungkin enggak dong ya kan. Futsal kan nyewa lapang gitu ya, selama satu jam ya lumayan lah. 200 kan nyampe gitu. Ya 10 orang lah lumayan nih Lumayan. gitu loh. Masa sih dia mau ikut-ikutan tapi dia nggak bayar, kan gimana ya gitu. Sebenarnya mau apa aja buat ikut-ikutan, tapi kalau misalkan buat ada olahraga yang buat disewa gitu tempatnya, ya harus ikutan lah, mesti bayar. Sadar diri lah gitu, bukan hanya ikut-ikutan doang gitu sih. Ya, kalau dari Ali sih nggak apa ya, bagus banget. Kenapa? Karena kita di umur segini tuh lagi masa-masanya cari jati diri. Jadi kita ikut-ikutan kalau misalnya siapa tahu kan jodoh gitu ya, jodoh tuh cocok gitu kan. Cocok kan jadinya tuh keterusan gitu. Akhirnya kita menemukan sesuatu yang sebenarnya bagus gitu buat kita. Dan juga dulu pernah ikut-ikutan tuh di Pixel. Kalau di Pixel nih ikut-ikutan karena teman-teman pada ikut nih, terus dilihat-lihat juga kayaknya keren nih, bisa desain kayaknya keren nih, bisa atau bisa jurnal gitu. Dan akhirnya ikut daftar. Dan akhirnya sampai sekarang dari situ tuh banyak peluang-peluang yang kebuka gitu. Kayak misalkan masuk ke organisasi di divisi Kominfo. Setelah itu, setelah mengenal desain grafis, mengenal keturunannya lagi UI UX design, akhirnya ikut pelatihan dan jadi bisa magang juga di perusahaan-perusahaan. Nah, akhirnya jadi juga tembus ke topik skripsi gitu. Topik skripsi juga dari UI UX, yang mana itu tuh asal muasalnya adalah dari ikut-ikutan teman gitu. Jadi ikut-ikutan ini adalah hal-hal yang bagus gitu. Nggak buruk sekali. Yang penting ya tahu diri. Kalau buat siapa olahraga gitu ya. Yang penting tidak menyusahkan. Nah, Yang penting tidak menyusahkan. kalau tahu lagi mas sekarang jangan menjadi beban. Iya. Oke, mungkin bisa dilanjut. Kira-kira faktor apa saja sih yang dapat mendorong kita buat nge-explore bakat lebih jauh? Ya, kalau dari Ali, faktor yang bisa kita mengeksplor adalah tentunya keinginan diri sendiri gitu ya. Keinginan, goals kita nih. Kita pertama-tama harus nentuin dulu goals dari hidup kita ini apa gitu. Misalkan goals kita ini tentunya ingin banyak uang dong, Ya. kaya dong. Dari kayaknya kan banyak cara-caranya nih, banyak banget. Kalau kata pepatah, banyak cara menuju Roma, banyak cara menuju kaya, dimulai dari yang halal maupun yang haram. Kalau yang haram nanti keciduk, kalau yang halal harus diperjuangkan ke lama dong. Ya kan? Yang halal juga banyak caranya nih. Ada jadi wirausahawan, ada jadi Batu bara.
banyak banget kan. Kalau misalkan di bidang IT ya jadi operator kan terus terus programmer gitu kan, UX designer gitu gitulah. Jadi kalau kita udah punya tujuan yang jelas gitu, wah kita mau A nih, jadi dari situ udah ketahuan nih. Udah punya tujuan, kita bikin dulu apa ya, bisa dibilang roadmap gitu. Kalau mau ke Z nih kita harus ke mana dulu, harus ke A, B, C, D, E, terus baru sampai Z gitu. Nah, dari situ udah ketahuan, baru kita bisa mengeksplor diri kita sesuai roadmap yang udah kita susun. Setuju ya apa yang dikatain sama Aldi tadi gitu. Kita harus emang punya goals dulu gitu loh di hidup kita gitu. Kita mau jadi apa sih gitu. Yang paling penting mah goalsnya aja dulu. Misalkan goalsnya pengen jadi pengusaha, misalkan pengusaha batu bara. Nah gimana nih caranya nih buat bisa nyampe ke sana? Karena tadi kata Kang Adi kita harus bikin roadmapnya. Kalau biar kita enak nih, ekspornya gimana nih, ekspornya gimana dan segala macamnya biar nyampe nih ke goals kita. Gitu. Dan adalah orang yang ngomong kayak gini, gue kayaknya nggak bisa deh buat nyampe ke goals gue. Sebenarnya bukan nggak bisa, tapi dianya kurang dalam eksplornya gitu. Sama juga gitu loh kayak buat nemuin bakat kita juga gitu loh. Itu pun pasti apa ya, seiringnya jalan gitu ya, seiringnya waktu ya kita pasti bakal nemuin bakat kita juga gitu loh. Misalkan bakatnya kita main game kan sekarang kan ada namanya game e-sport gitu. Kan bisa nih menghasilkan juga nih, lumayan nih kita tabungin dari hasil ini, kan nyampe nih ke batu bara juga, jadi pengusaha batu bara gitu. Ya, saya juga menambahin, kan tentunya kalau kita udah punya tujuan itu pasti tadi kata Kang Ricky, pesimis lah. Iya. Gue kayaknya nggak bisa nih gitu. Ini Aldi pernah dengar bahwa ada kata gini, bukan tidak mungkin tapi hanya saja tidak mudah. Jadi at least kalau misalkan kita udah tahu nih emang jalan yang gak mudah, berarti kita harus berjuang lebih keras lagi dong gitu. Jadi tetap harus kita nih harus mempunyai jiwa pejuang yang tidak mudah menyerah dan ya, pesimis, harus optimis. Nyampe tujuan tuh ya emang gak segampang itu, pasti susah, banyak banget tantangan Struggle ya. Ya, yang mudah hanya untuk kaum tertentu. Ya betul. Hanya ada orang yang di belakangnya saja. Iya. Tuh. Ya, bisa dilanjutin lagi nanti. Nanti YouTube-nya di take down. Iya. Iya. Gini, kita dari tadi ngebahas bakat terus. Nah, sedangkan bakat itu selalu dipasangin sama minat. Pengen tahu nih, minat dan bakat itu bedanya di mana sih? Kalau dari Aldi, minat dan bakat itu ya, kalau minat itu apa yang kita sukai lah secara sederhananya gitu. Kalau bakat ya apa yang kita bisa gitu. Nah minat dan bakat ini kalau misalkan apa yang kita bisa dan apa yang kita sukai gitu, jadinya jadi sebuah apa namanya passion gitu. Terus ada lagi Ya, mungkin ditambahin ya, benar gitu kata Kang Adi gitu. Kalau misalkan minat dan bakat disatuin gitu loh, ya kita bisa apa ya, bisa menemukan titik nyaman. betul. Kalau misalkan minat dan bakat kita misalkan olahraga nih, ya pasti nyaman. Mau kayak gimana capeknya, ya pasti lagi dan lagi. Kayak misalkan contoh lah kayak saya lah, saya di bola mungkin cedera udah beberapa kali gitu ya, dari tangan retak, tangan potong, ya, tapi yang lagi patah ya, patah gitu loh, terus kaki kesleo, terus urat ketarik dan segala macamnya gitu loh. Tapi saya tetap main bola gitu, karena minat dan bakat saya di sini gitu loh, dan saya udah nyaman. Itu sih.
banget yang kasusnya. kebanyakan kasus. Paling menyenangkan ini orang ini minat atau pengen di satu bidang tersebut, pengen gitu bisa, tapi dia nggak punya gitu bakatnya, tapi dia minat. Gimana tuh? Kalau menurut gua yang paling utama nih ya, yang paling utama tuh kita harus punya niat dulu sebenarnya. Kita harus punya kemauan dulu nih buat masalah bisa atau enggaknya mah itu mah urusan belakang. Kayak gini deh, kita pun kalau misalkan dilatih gitu loh pasti bisa, karena di dunia ini nggak ada yang nggak bisa. Pasti bisa, cuman gimana caranya aja nih kita buat kesininya gitu loh. Karena kan kita udah mau nih, udah punya minatnya nih, udah suka dan segala halnya, ya tinggal kita jalanin aja. Kalau misalnya nggak suka mah mau kayak gimana pun pasti bakal dikejar gitu loh. Ya nggak sih? Pengalaman ya. Pengalaman aja. Gitu. Ya benar. Di sangat setuju sama Kang Riti bahwa kalau suka minat itu adalah kuncinya gitu. Ada juga yang berpatah juga bisa karena terbiasa. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kita udah punya minat, udah suka sama satu hal, kita tekuni terus yang tadinya nggak bisa dengan berjalannya waktu, step akhirnya kita bisa. Ada juga nih katanya apa sih? Oh, terbentur meninggal. terbentur. Jadi ada proses gitu. Kita nggak bakal langsung bisa dong tentunya gitu. Jadi ada proses dulu dari minat itu, terus kita tekuni, akhirnya kita bisa. Dia berproses. Betul. Ya. Kalau nih, oke dia berproses, tapi mungkin buat anak zaman sekarang, zaman dulu kenal kata insecure. Aduh, saingan banyak nih. Kayak gue bisa nggak ya ngelampauin dia gitu. Padahal dari dirinya tuh udah usaha gitu, udah proses. Tapi kemakan sama rasa insecure itu. Gimana? Insecure ya. Semua orang sih harus sebenarnya punya rasa insecure gitu biar kita bisa menakar diri kita nih gitu loh. Misalkan insecure, aduh gue gini ya. Ada yang dikata sama Kang Nika bener gitu ya, yang lain pada jago nih, bisa nggak ya gue ngelakuinnya? Nah, tapi dengan hal ini tuh harus jadi apa ya, acuan buat kita gitu. Dari rasa insecure ini kita bisa buktiin bahwa kita tuh bisa nih lebih dari dia, bisa nih dari mereka nih lebih gitu. Karena rasa insecure ini udah punya nih, tinggal kita olah dengan baik dan apa yang bagus gitu loh. Pasti nantinya pun kita bisa ngelakuin hal ini gitu yang udah kita insecurein gitu. Kalau misalkan insecure tapi gak ada pergerakan kan gimana ya? Cuma Iya. Kalau dari Aldi dan dari tadi minat terus sama insecure ini bisa jadi latar belakang yang sangat kuat gitu untuk kita berproses. Berkata Kang Riki bahwa kita udah minat nih, terus nanti kita insecure orang lain, gue bisa kayak orang lain jago banget. Dari situ jadi pecutan kita buat berproses lagi gitu, buat belajar terus. Jangan sampai insecure ini jadi menghambat lah gitu. Insecure nih, ayo udah tidur. Jangan seperti itu. Berbahaya. Buat teman-teman, buat kita semua, kalau misalkan insecure jangan pasrah gitu aja. Ayo bangun dari tempat tidur, stop scrolling, mari kita berproses lagi, belajar lagi, biar kita bisa melampaui orang yang kita insecure ini. nice quote ya tuh. Ayo bangun, jangan tiduran dulu. bangun. Paling ini kan dari tadi kita disebutkan kayak wadah debat kan seperti KM komunitas dan sebagainya. Sedangkan kita ada hima nih.
Hima bisa nggak nih kita ngembangin minat bakat kita? Bisa banget. Bisa banget, banget banget itu. Ada mikat Nah, gitu loh. Di himpunan PST itu ada yang namanya mikat, minat dan bakat. Di situ mungkin kita bisa mengeksplornya itu loh di situ. Kayak misalkan di mikat ada kayak ngadain pelatihan tentang IT-nya, terus kayak olahraganya, kayak ngadain gitu loh. Apa yang sekarang tuh mikat tuh yang buat besok expert. smart gitu loh. Kayak adain hal itu pun kita bisa mencari minat dan bakatnya gitu loh, kita di mana, bukan hanya di UKM gitu loh, tapi di himpunan sendiri pun ada. Dan benar gitu tadi kata Aldi, bisa banget ya, emang bisa, karena di himpunan pun bisa buat ngegali apa ya, bakat kita. Lanjutkan tadi, saya setuju banget bahwa himpunan itu adalah apa ya, lembaga paling dekat dengan mahasiswa prodi gitu kan. Jadi sangat bisa. Jadi, di UKM kita kan disediain kan, UKM ini kayak olahraga gitu kan, secara general gitu ya, untuk seluruh masuk ke Purwakarta. Kalau di PSTI mungkin bisa tahun 2019 itu ada yang namanya kejar, kelompok belajar kalau nggak salah. Nah di situ tuh bisa jadi wadah yang lebih spesifik lagi gitu buat mahasiswa PST yang bakatnya di ke PST-an gitu, kayak misalkan di programming, desain, jaringan segala macam. Untuk di luarnya bisa kayak yang tadi Xbat kan ya besok ya, main badminton kita. Sampai ketemu di Xbat. Ini mah ditayangin nanti ya. Ya Allah. Sampai ketemu di Xbat lanjutnya. Jadi Hima sangat bisa menjadi wadah untuk meningkatkan minat dan bakat masuk STI. Saya mau tanya dari pengalaman pribadi. Itu mungkin tadi jawaban buat yang mahasiswa yang emang benar-benar pengen ngembangin bakatnya. Nah, tapi ada juga nih kayak mahasiswa yang aktif organisasi, sering ikut kepanitiaan, acara dan lain sebagainya. Bisa nggak sih di kepanitiaan itu kita kembangin minat bakat kita? Bisa banget. Kenapa? Karena kan kepanitiaan banyak divisi-divisinya. Ada divisi ketua pelaksana, ada divisi itu. Bendahara, sekretaris, acara, apalagi sih, Kubdok, logistik, humas gitu. Semua ini punya skillnya masing-masing gitu. Kayak di humas berarti kita harus bisa negosiasi yang baik gitu. Kita ngobrol ke lembaga, ngelobi lembaga gitu, ngelobi pemateri gitu kan. Itu berarti ada bakat lobbying atau bakat public speaking. Kemudian ada di acara ini berarti kita konsep acara dong, critical thinkingnya gimana gitu, bagaimana kita membuat acara itu bagus gitu, tidak monoton, buat acara sebagus mungkin gitu. Terus juga ada yang jadi MC itu kan, MC itu paling deg-degan banget di acara itu pasti, karena langsung berhadapan dengan para peserta yang banyak. Itu perlu sebuah skill juga di public speaking, keberanian, kepercayaan diri gitu-gitu. Makanya di kepanitiaan ini sangat bisa menjadi wadah untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa. Jadi jangan bosan-bosan ikut kepanitiaan. Betul. Benar kata kalau Aldi ya. Di panitiaan pun bisa gitu loh buat kita kembangin bakat kita, karena kalau misalkan kita nggak ikutan panitiaannya tapi ya kita udah ikutan nih di panitiaan tuh, gue pengen ngembangin bakat gue nih, tapi gue di keamanan soalnya ya di keamanan juga pasti ada skill buat apa ya, buat mengamankan, punya tanggung jawab yang lebih gitu, buat melatih fokusan juga gitu loh, buat ini gimana nih caranya nih buat ngamanin suatu acara ini gitu loh ya. Misalkan acara kemarin nih ya mukaku gitu loh, kayak kita harus berpikir gitu loh, kayak ini kalau misalkan berantem atau bukan berantem ya, atau
apa ya, bisa Ada dibilang kericuan. kericuan. Gimana nih caranya gitu? Pasti kan kita berpikir terus nih gimana caranya buat tidak rusuh gitu. Di situ pun bisa ngembangin bakat kita gitu loh, buat jadi pengaman kayak security. Jadi supaya jadi TNI kan, pengen jadi TNI ya nggak kesampaian ya udah jadi kapan. Jadi kapan aja. aja. Terus kalau misalkan bener tadi setuju banget sama Kang Aldi yang buat acara dan segala halnya gitu. Gitu sih. Makanya ini ya Kang ini kan ya lebih atas lah daripada saya gitu. Otomatis kayak track record kepanitiaan itu udah lebih Waduh. banyak kan. Waduh. Pengen tahu nih kepanitiaan atau divisi apa yang paling kerasa gitu dari Akang berdua ini. Yang paling kerasa gimana maksudnya? Yang paling apa ya, kelihatan gitu kalau aku mau di sini aja terus gitu. Oh, sebenarnya bukan mau di sini terus, tapi gue sih pengennya semua panitia tuh ngerasain juga kayak logistik, humas, acara, sekretaris, bahkan bendahara tuh pengen ngerasain gitu, bukan hanya stuck di satu doang gitu, kayak misalkan di keamanan atau di acara atau di humas doang gitu. Enggak mau kalau misalkan dari gue pribadi gitu, pengennya tuh semuanya ngerasain gitu, pede juga gitu, gimana nih atmosfer di divisi ini gitu. Gitu sih. Awalnya sih paling suka ya udah jelas ya di Kubrok bikin desain tapi kadang kala kalau misalnya kita kasih dengan di Kubrok kan kita ngerasa bosan gitu gini aja karena cuma bikin desain nggak dokumentasi ngupload di itulah gitu. Kadang ada pengen nih jadi acara gitu, ternyata jadi acara pusing juga ya, nyusun rundown, terus pemateri, kalau pemateri yang nggak ada gimana gitu kan. Jadi di setiap panitia itu pasti memiliki masalahnya masing-masing dan juga harus dibutuhkan critical thinking dan problem solving yang cepat. Tapi paling suka sih jelas di sini. Terakhir untuk poin divisi ini, tips and trick dari Akang buat orang atau mahasiswa atau siapapun yang belum yakin sama minat bakat dia. Kami yakin tips and trick ya untuk yang jelas, yang pertama adalah kita harus mengeksplor diri kita harus utamanya itu kita punya bukan punya kemampuan tapi punya keinginan untuk eksplor diri kita. Kemudian kalau eksplor kan pasti kita eksplor jangan satu aja gitu, apalagi kalau mau mulai eksplor itu banyak hal yang kita cobain, kemudian kita bandingkan lah gitu. Kalau bisa sih pakai analisis SWOT gitu, tapi kadang kalau bikin analisis SWOT kelamaan pusing gitu. Beda lagi kita dengan feeling aja gitu, dengan perasaan gitu. Oh kalau kegiatan ini saya suka, cuma kayak gini gitu. Terus B saya kurang suka tapi bisa nih. Kegiatan C saya suka, saya bisa juga tapi nggak terlalu bisa banget. Nah dari situ kan ada titik terangnya dong, ada pilihan. Berarti yang C ini kan udah jelas nih kamu suka dan bisa gitu, meskipun nggak bisa banget. Ingat yang tadi kan Kang Wiki bahwa kan ada proses nih, dari yang tadinya bisa doang nanti lama-kelamaan jadi bisa banget. Terus juga kalau misalkan mau menentukan bakat ataupun minat, teman-teman silahkan ada teori namanya tuh Ikigai. Nah Ikigai ini adalah ada empat aspek gitu ya, yang kita sukai, yang kita bisa, yang dunia butuhkan, sama yang kita dapat bayaran lah gitu. Nah ketika 4 poin ini terpenuhi, itu namanya ikigai. Itu adalah titik tertinggi keindahan hidup. Iya dong, kan kita bisa sesuatu nih, kita senang itu, dunia butuh itu, dan kita dibayar oleh itu gitu. Artinya kan kita bekerja juga dengan penuh
semangat ya. Jadi ya itu, silahkan teman-teman cari ikigainya teman-teman, ikigai kita semua. Kalau dari gue sih iya dari yang Ali dan mungkin kita harus mempunyai rasa berani gitu loh buat kayak ngeluarin dari zona nyaman. Kita harus berani gitu. Kayak masa sih hidup mau kayak gini-gini aja gitu. Betul. Ayo dong kita explore gitu. Kita cari minat bakat kita gitu loh. Kalau misalkan nggak ada berani gitu loh, nggak ada keberanian buat ngelawan rasa di zona nyaman ini, ya kita masih bakal stuck di situ terus gitu loh. Tapi kalau misalkan udah berani nih, kita pasti menemukan hal-hal yang baru gitu. Kayak bener tadi kata Ngali gitu loh, buat apa ya, buat menganalisis hal-hal yang gimana sih yang membuat kita nyaman dan kita bisa. Ini tuh sih tambah dari gue dari Apa namanya? Ngali. Apa namanya juga nih, ada kalau dari ada e-commerce kan ada slogannya tuh, mulai aja dulu kan, gitu ya gitu. Jadi teman-teman bangun gitu, jangan tidur terus, jangan rebahan Bangun. terus. Bangun, TikToknya ditutup dulu, Instagram ditutup dulu. Mari kita explore diri kita gitu, apa yang kita suka dan apa yang kita bisa. Betul. Setelah itu baru nikmati hidup. Betul. Ya, mulai aja dulu. Mulai. Dari hal-hal yang kecil. Siapa Ya kan? tahu Nggak bisa. siapa tahu dari hal yang kecil bisa jadi hal yang besar. Tentu sedikit demi sedikit lama-lama menjadi Gitu. Gitu. Kalau mau dapat quote-quote selanjutnya bisa nanti kontak person Kang Aldi dicantumkan lah. Instagramnya di sini. Boleh. Editor silakan di edit. Sini ya. Udah. Gua sampai tahu. Ya, pertanyaan udah habis padahal belum nyeduh kopi. Aduh, ini kopinya mana ini? Kopi. Ini dingin asli. Oke, mungkin sebelum tutup saya mau ucapin makasih banyak Sama udah meluangkan waktunya buat isi poin edisi kali ini. Mungkin ditutup aja. Terima kasih buat yang udah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di poin selanjutnya.